Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Melina Purwatiningtyas, CPNS dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil refleksi untuk kegiatan Agenda 1 Perilaku Bela Negara. Refleksi Agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara. Pada agenda yang pertama ini, kita sudah mempelajari 3 materi pokok. Materi yang pertama, wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Kita akan membahas kembali satu persatu sebagai refleksi. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, bela negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Terdapat nilai dasar bela negara, ada 5 macam nggih. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila dan ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kita memasuki materi yang kedua, analisis isu kontemporer. Di sini kita mengkaji tentang isu-isu strategis kontemporer. Terdapat 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, meliputi individu, keluarga, masyarakat, nasional, dan global. Dalam menghadapi berbagai isu-isu strategis kontemporer tersebut, diperlukan adanya modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, meliputi modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan jasmani. Perlu disadari bahwa PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh eksternal dan internal yang semakin lama semakin menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer. Ada beberapa isu strategis kontemporer yang perlu kita pahami. Yang pertama, korupsi. Kedua, narkoba. Ketiga, terorisme dan radikalisme. Keempat, money laundry. Kelima, proxy war. Dan yang terakhir, kejahatan mass communication, meliputi cybercrime, hate speech, dan hoax. Ini yang saat ini marak terjadi ya, kejahatan mass communication. Selanjutnya, dalam mengkaji berbagai isu kontemporer tersebut, kita memerlukan adanya teknik analisis isu. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah memahami isu kritikal atau isu scan. Di sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, media scanning, existing data, knowledge others, public and private organization, dan public at large. Selanjutnya, setelah kita memahami isu kritikal tersebut, kita menempuh teknik tapisan isu untuk memahami isu secara utuh, agar kita dapat menemukan alternatif pemecahan isu. Dalam teknik tapisan isu ini, ada 2 teknik yang dapat kita gunakan. Yang pertama, teknik tapisan yang menetapkan rentang
1-5 penilaian pada kriteria AKPK, yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Dan yang kedua, teknik tapisan dengan kriteria USG atau urgency, seriousness, dan growth. Setelah menempuh teknik tapisan isu kontemporer tersebut kita kaji melalui teknik analisis isu yang dapat kita tempuh menggunakan beberapa alat. Yang pertama mind mapping, yang kedua fishbone, ketiga SWOT, analisis SWOT, yang keempat tabel frekuensi, lalu kesenjangan, analisis kesenjangan, dan hubungan sebab akibat. Teknik-teknik analisis isu ini dapat kita pilih sesuai dengan masalah yang sedang kita kaji. Lalu melalui teknik analisis isu ini kita dapat menempuh tahap yang selanjutnya, yaitu tahap pengambilan keputusan. Memasuki materi yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Ada beberapa submateri. Yang pertama, kerangka kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, kemampuan awal bela negara. Dalam kemampuan awal bela negara ini ada 4 aspek. Yang pertama, kesehatan jasmani dan mental. Kedua, kesiapsiagaan jasmani dan mental. Ketiga, etika, etiket, dan moral. Dan yang terakhir, kearifan lokal. Selanjutnya, rencana aksi bela negara. Selanjutnya, yang terakhir, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Ada 5 kegiatan. Yang pertama, baris berbaris dan tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan diri, membangun tim, dan cara kamalam api semangat bela negara. Selanjutnya, untuk dari refleksi materi tersebut sudah merefleksikan semuanya. Ada sedikit kalimat motivasi yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Dari saya, berusahalah untuk memberikan yang terbaik pada setiap kesempatan. Namun, jika belum bisa, jangan pernah berhenti belajar untuk menjadi orang baik. Karena proses belajar itu terjadi sepanjang hayat. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk menginjakkan kaki kita di bumi, untuk singgah di bumi, kita masih harus belajar untuk terus menjadi orang yang baik, menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Selanjutnya, langkah tindak sebagai ASN. Dari nilai-nilai dasar bela negara tadi, dalam menjalankan fungsi kita sebagai ASN meliputi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa, kita harus dapat memberikan pelayanan yang sepenuhnya, pelayanan yang terbaik dengan sepenuh hati kepada masyarakat. Karena tugas kita sebagai ASN adalah melayani masyarakat, bukan masyarakat yang melayani kita. Kita harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.